Halo, pernahkah kamu merasa nyaman namun bosan di waktu yang sama? Bayangkan saat ini kita berada di sebuah ruangan hangat dengan jendela terbuka lebar. Di luar jendela itu terbentang dunia luas yang penuh warna dan kejutan. Tetapi, kita masih duduk santai di bangku yang sama. Apa yang membuat kita sulit bergerak? Pertanyaan kecil ini seringkali menjadi awal perubahan besar dalam hidup. Bersiaplah untuk terinspirasi dan menemukan bahwa di balik ketakutan ada potensi besar yang menunggu untuk dijelajahi. Zona nyaman adalah tempat di mana kita merasa aman, tentram, dan minim risiko. Ibarat sarang burung yang empuk, kita merasa nyaman berada di dalamnya. Segala sesuatunya terasa mudah dan tidak perlu banyak usaha. Pekerjaan rutin, aktivitas yang familiar, atau lingkaran pertemanan yang sudah terjalin erat. Namun, terlalu lama tinggal di dalam sarang itu bisa membuat kita terkungkung dalam kebiasaan lama. Sementara, dunia di luar sana menanti kita dengan petualangan baru. Bayangkan, kamu sedang berjalan di padang rumput luas. Setiap langkah membawa kita ke tempat yang sudah dikenal. Rumah, kantor, warung kopi favorit. Padang rumput ini lembut dan mudah dilalui. Itulah zona nyaman kita. Namun, di ujung padang rumput itu ada hutan belantara yang menakjubkan dan penuh misteri. Hutan itulah yang menawarkan pengalaman dan peluang yang selama ini tak pernah kita rasakan. Zona nyaman memang ibarat ruangan ber-AC yang membuat kita tenteram. Tetapi dunia luar itu seperti lapangan sepak bola yang menantang, berangin dan luas, yang menunggu untuk kita jelajahi. Seorang motivator pernah berkata, "Hidup sebenarnya baru dimulai di luar zona nyamanmu." Jika zona nyaman adalah ruang yang dingin dan aman, maka di luar sana lapangan luas yang menantang menunggu untuk ditaklukkan. Saat kita berani melangkah keluar, kita membuka pintu menuju pengalaman dan pengetahuan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sungguh menakutkan ketika kita menyadari dampak menunda perubahan terlalu lama. Dampak pertama adalah stagnasi dalam pertumbuhan diri. Layaknya otot yang jarang digunakan, kemampuan kita perlahan melemah jika tidak teruji. Saat kita selalu memilih jalur mudah, kita tidak pernah belajar hal baru. Hari demi hari berlalu tanpa peningkatan kemampuan berarti. Kedua, kita akan merasakan bosan dan jenuh yang berkepanjangan. Rutinitas yang sama setiap hari, bangun, kerja, tidur, lalu ulangi, membuat hidup terasa hambar. Lama-kelamaan hati mulai bertanya, apa arti semua ini? Ketidakpuasan pun muncul, bahkan tanpa kita sadari. Monoton yang membosankan itu perlahan menggerogoti semangat kita menjalani hari. Ketiga, penyesalan di masa depan bisa menghantui kita. Bayangkan ketika nanti menatap kembali masa muda. Mengapa dulu aku tak pernah mencoba hal baru? Pertanyaan itu bisa menyesakkan hati. Waktu tidak akan kembali, dan menyesal karena terlalu takut melangkah adalah hal yang paling menyakitkan. Lebih baik mencoba lalu belajar dari hasilnya, daripada suatu hari menyesali kehidupan yang terlalu pasif. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini menentukan cerita masa depan kita. Bayangkan jika kita memberanikan diri keluar dari zona nyaman, apa saja yang akan kita temukan? Pertama, pertumbuhan pribadi yang pesat. Ketika mencoba hal baru, kita dipaksa belajar dan beradaptasi. Misalnya, jika awalnya kamu takut berbicara di depan umum, dengan berani mencoba memberikan presentasi kecil saja, kepercayaan dirimu akan meningkat. Setiap keberhasilan, sekecil apapun, akan mengajarkan bahwa kamu bisa. Setiap kegagalan pun sesungguhnya memberi pelajaran berharga. Baik berhasil maupun gagal, keduanya adalah batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu. Kedua, peluang dan pengalaman baru. Dunia penuh warna-warni petualangan yang menunggu untuk dijelajahi. Bayangkan jika kita tak pernah mencoba naik pesawat. Kita takkan tahu betapa menakjubkannya melihat bumi dari ketinggian. Dengan keluar dari zona nyaman, kita merasakan pengalaman baru yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Tiap langkah keluar terasa seperti menemukan harta karun, pengalaman indah yang memperkaya hidup. Ketiga,
kreativitas dan inovasi meningkat. Saat menghadapi hal yang asing, pikiran kita dipaksa mencari solusi kreatif. Contohnya, seorang seniman yang mencoba genre lukisan baru bisa saja menemukan gaya unik yang jauh lebih mengagumkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Saat kita belajar sesuatu yang baru, ide-ide segar akan bermunculan dari benak kita. Keempat, kualitas hidup lebih baik. Banyak impian besar memerlukan keberanian. Misalnya, memulai bisnis baru atau menulis buku menuntut kita keluar dari kebiasaan lama. Perlahan, kebiasaan mencoba hal baru setiap hari akan membawa hidup kita ke level yang lebih tinggi. Rasa percaya diri yang tumbuh, relasi baru yang bermanfaat, dan peluang-peluang yang sebelumnya tak terpikirkan. Ingatlah kata-kata inspiratif. Di masa tua nanti, kamu mungkin lebih menyesal atas hal-hal yang tidak kamu lakukan daripada yang sudah kamu lakukan. Pekik pepatah ini mengingatkan kita agar tidak menyesali kesempatan yang luput. Lebih baik berani mencoba hari ini daripada hidup penuh penyesalan esok hari. Lantas, mengapa kita begitu takut menjejaki dunia baru? Pertama, takut gagal atau ditolak. Ketika ingin melakukan sesuatu yang belum pernah kita coba, sering muncul bisikan negatif. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika orang menertawakanku? Pikiran seperti itu wajar, namun kita tidak boleh menyerah padanya. Setiap orang sukses pun pernah gagal berkali-kali. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Ingat pepatah, gagal itu biasa, bangkit kembali yang luar biasa. Dengan berpikir seperti ini, ketakutan itu perlahan berkurang. Kedua, kebiasaan memberikan rasa aman. Kita memang makhluk yang menyukai rutinitas. Ada pepatah lama, lebih baik satu burung di tangan daripada dua di atas pohon. Prinsip ini membuat kita menghargai yang sudah kita miliki, tetapi kadang juga menahan kita untuk ambil risiko. Kenyataannya, kebiasaan bisa membelenggu potensi kita. Bayangkan seekor ayam yang setiap hari hanya berputar di kandangnya karena takut mencari makanan di luar. Sayapnya tidak pernah mengepak. Demikianlah kita jika terlalu nyaman dalam rutinitas, kita tak akan pernah berkembang. Ketiga, kurangnya dukungan atau panutan. Jika lingkungan kita pesimis terhadap usaha baru, semangat bisa padam. Misalnya, jika teman atau keluarga selalu mengingatkan tentang kemungkinan gagal, kita bisa kehilangan keberanian. Sebaliknya, temukanlah teman atau mentor yang mendukung. Berbicaralah dengan mereka yang telah berani keluar dari zona nyaman. Dukungan positif seperti itu akan menjadi sumber semangat dan inspirasi untuk terus maju. Semua ketakutan ini wajar. Namun, kita harus ingat bahwa di luar sana, di balik ketakutan itu, terdapat potensi luar biasa yang menunggu untuk kita raih. Setelah memahami betapa pentingnya keluar dari zona nyaman, berikut beberapa langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Pertama, mulailah dari langkah kecil. Pilih satu hal sederhana yang ingin kamu coba, lalu lakukan secara konsisten. Misalnya, jika biasanya kamu menonton TV di waktu senggang, mulai sekarang sisihkan waktu 15 menit untuk membaca atau belajar online. Jika takut berbicara di depan umum, coba ajak teman ngobrol dengan topik berbeda setiap minggu. Langkah-langkah kecil ini seolah menanam benih. Awalnya hanya hal kecil, namun lama-kelamaan akan tumbuh menjadi kebiasaan yang menambah kepercayaan dirimu. Kedua, ciptakan tantangan rutin. Tantang dirimu setiap minggu untuk keluar dari rutinitas. Contohnya, minggu ini coba ikut kelas musik. Minggu berikutnya, ajukan diri berbicara di sebuah pertemuan kecil. Lakukan sedikit demi sedikit peningkatan level tantangan. Dengan konsistensi menjalani tantangan kecil ini, rasa takut akan berkurang dan kamu pun semakin percaya diri. Ketiga, belajar hal baru secara berkala. Buat daftar keterampilan atau pengetahuan yang ingin dikuasai. Belajar bahasa asing, bermain alat musik, atau memasak resep baru. Pilih satu dan dedikasikan waktu rutin untuk mempelajarinya. Misalnya, ambil kursus online atau ikut kelas singkat. Proses pembelajaran ini tidak hanya menambah wawasan,
tetapi juga melatih pikiran dan tubuhmu terbiasa dengan ketidaknyamanan awal. Keempat, ubah pola pikir terhadap kegagalan. Anggap kegagalan sebagai pelajaran. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, catat apa yang bisa dipelajari. Kegagalan bukan akhir, melainkan guru terbaik. Dengan pola pikir ini, rasa takut mencoba akan berkurang, karena kamu tahu setiap kegagalan membuatmu selangkah lebih dekat ke sukses. Kelima, kelilingi dirimu dengan dukungan positif. Cari teman, mentor, atau komunitas yang memiliki semangat serupa. Berbicaralah tentang target dan tantanganmu dengan mereka. Teman yang sudah melalui proses serupa bisa memberikan semangat dan tips berharga. Lingkungan positif ini akan menjadi bahan bakar untuk terus maju. Keenam, coba tantangan 30 hari. Banyak orang memulai perubahan besar dengan konsisten selama 1 bulan penuh. Tentukan satu kebiasaan baru, menulis jurnal harian, berolahraga setiap pagi, atau belajar hal baru, dan lakukan setiap hari selama 30 hari. Setelah sebulan, kamu akan melihat perkembangan diri dan terbentuknya kebiasaan baru. Tantangan ini efektif untuk melatih konsistensi dan membuktikan bahwa kamu mampu berkomitmen. Langkah-langkah di atas bukanlah resep kaku, melainkan panduan umum. Sesuaikanlah dengan kehidupanmu masing-masing. Yang terpenting adalah memulai. Perubahan besar selalu diawali dari satu langkah kecil. Untuk memberi inspirasi lebih, mari kita lihat sebuah kisah nyata seseorang yang berani keluar dari zona nyaman. Bayangkan Rina, seorang karyawati di Yogyakarta. Setiap hari, hidupnya terasa nyaman tapi monoton. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulanginya esok hari. Dia sebenarnya memimpikan menjadi penulis buku cerita anak, tetapi tidak pernah berani memulainya. Suatu hari, seorang teman mengajaknya bergabung dengan komunitas menulis lokal. Awalnya Rina ragu, tetapi sebuah dorongan sederhana membuatnya memutuskan ikut serta. Termotivasi oleh lingkungan baru, Rina mulai menulis di sela-sela waktu luangnya. Setiap hari ia menuliskan ide cerita walau hanya sedikit. Ketika tulisannya ditolak penerbit atau mendapat kritik di komunitas, ia tidak patah semangat. Rina justru menjadikan itu pelajaran untuk memperbaiki karya berikutnya. Setahun kemudian, Rina berhasil menerbitkan buku cerita anak pertamanya. Buku itu disambut hangat oleh anak-anak dan orang tua. Pengalaman itu mengubah hidup Rina. Dulunya pendiam, kini Rina berani tampil di depan umum mengajak anak-anak membaca dan menulis. Kisah Rina menunjukkan bahwa dengan satu langkah kecil keluar dari zona nyaman, bergabung dengan komunitas menulis, hidupnya berubah total. Keberaniannya pun menginspirasi orang di sekitarnya untuk berani mengejar mimpi mereka. Banyak tokoh dunia pun punya cerita serupa. J.K. Rowling misalnya, menulis novel Harry Potter yang sempat ditolak berkali-kali sebelum akhirnya dikenal luas. Steve Jobs meninggalkan dunia kuliah dan memulai Apple dari garasi, yang berujung pada revolusi teknologi. Mereka juga merasakan ketakutan, namun berani mengambil risiko. Lihatlah hasilnya. Cerita hidup mereka kini mengubah banyak orang. Sekarang tiba giliranmu. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil setelah menonton video ini? Mulailah dengan satu niat kecil. Tuliskan sesuatu yang ingin kamu coba, tapi selalu ditunda. Apakah itu belajar bahasa baru, ikut kursus fotografi, atau sekadar menyapa orang asing dengan senyum hangat. Setelah itu, pecahlah langkah menuju tujuan tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, jika ingin belajar bahasa baru, hari ini mulailah dengan menghafal 5 kosakata pertama. Besok, coba buat kalimat sederhana. Perlahan-lahan, setiap langkah kecil itu akan membangun kemajuan besar. Rayakan setiap pencapaian kecil. Karena itu tandanya kamu semakin berani. Aku juga ingin mendengar cerita dari kamu. Saat pertama kali keluar dari zona nyaman, bagaimana perasaanmu? Bagaimana hasilnya? Bagikan pengalaman itu di kolom komentar atau diskusi dengan teman. Siapa tahu kisahmu dapat menginspirasi teman atau penonton lain yang membacanya. Ingat, setiap perjalanan besar dimulai dari langkah pertama yang kecil. Jadi,
Beranilah melangkah sekarang. Seperti kata pepatah, lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Mulai hari ini, dan lihatlah kemana langkahmu akan membawamu. Di akhir perjalanan ini, mari kita renungkan kembali. Apakah kita ingin hidup hanya sebagai penonton dalam kehidupan sendiri, atau sebagai penjelajah yang tak kenal takut? Zona nyaman memang menawarkan keamanan dan ketenangan, tetapi di luar sana dunia menanti dengan petualangan tak terhingga. Saat kamu berani melangkah, dunia pun akan menjawab dengan peluang dan cerita baru untukmu. Sebagai penutup, aku ingin meninggalkan satu kutipan. Jangan menunggu kesempatan, ciptakanlah kesempatan itu. Hidup ini singkat, dan kesempatan tak selalu datang 2 kali. Jadi, mulailah hari ini dengan langkah kecil keluar dari zona nyamanmu. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak dunia menunggumu dengan hangat saat kamu berani melangkah. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu merasa video ini menginspirasi, berikanlah like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, keberanianmu hari ini adalah cerita suksesmu esok hari.